Bismillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Atharul Fitan karya Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan Atharul Tsani ya. Halaman 21. Baik. Apakah semua peserta memegang buku? Memegang kitab ya? Baik. Siapa yang membacakan? Ada yang membacakan? Ustaz Ali. Oke, silakan Ustaz Ali. Mashghulatun wa fiha narul fitnati mashghulatan ya, wa fiha narul fitnati muta'ajjijatin wala yatma'innu li talabi ilmi wala yuqbalu ala majalisatil ulama'i bal yakunu munsorifan an dzalika kullihi. Terus coba sampingnya Pak Ali, paragraf kedua, samping kanan, samping kiri, nggak ada. Sudah Pak Ali lagi baca per halaman. Mas Eko, Mas Ikhwan. Ya, silakan. Dan Ali ya Pak. Rampung ke satu halamannya. Al-asyada min dhalika wa a'dhami annaha Tufdi ay al-fitnati bikathirin minan nasi ilan tiqasin ulama'in wa tiqarihi wa adama ma'rifati aqdarihim wa adamu ma'rifati aqdarihim wal waqi'ati fihi wa fi a'radihim wan naili minhum wan naili minhum qad jaa'a fil hadithi an nabiyina alaihi salatu wassalam annahu qala laisa min ummati man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina. Baik. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala
Dampak fitnah yang kedua adalah dapat memalingkan orang-orang dari ilmu dan ulama. Min atharil fitani, di antara dampak fitnah dan akibatnya adalah bahwa fitnah itu dapat memalingkan manusia an majalisil ulama, dari menghadiri majlis-majlis ulama atau majlis-majlis ilmu. Wa mujalasatil ulama, dan apa mujalasatil itu? Ya sama ya, bermajlis bersama para ahli ilmu atau menghadiri kajian. Wa ta'allumul ahkam, dan juga memalingkan manusia dari mempelajari hukum-hukum syariat dan memahami agamanya. Hati wa takunul qulub, hati menjadi sibuk atau terpecah ya. Wa fiha narul fitnati muta'ajjijah, di dalamnya api fitnah itu berkobar-kobar, sehingga seseorang tidak merasakan tenang li talabi ilmin, dalam menuntut ilmu. Wala yuqbalu ala mujalasatil ulama, dan la yuqbal, dan enggan untuk bermajlis dengan para ulama atau menuntut ilmu. Bal yakunu munsharifan, bahkan yang ada adalah mereka berpaling dari semua yang berkaitan dengan ilmu. Bal azida min dzalik, lebih dari itu, wa a'dham ya, dampak yang lebih besar dan lebih berbahaya dari fitnah itu ya, yaitu bikathirin minnas, banyak orang-orang yang terdampak dalam fitnah itu ilantiqasil ulama, mereka kemudian merendahkan ya ulama, wahtiqarihim, dan mencela mereka, wa adamu, tidak mengetahui, tidak mau tahu atau tidak tahu, aqdarihim, kedudukan mereka yaitu para ulama, wal waqi'atu fihim ya, dan waqi'ah intinya merendahkan mereka ya, wa fi a'radihim, serta merendahkan kehormatan mereka, wan naila minhum, dan bimbingan mereka atau berpaling dari mereka. Qad ja'a fil hadis, disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa beliau mengatakan laisa min ummati ya, bukan termasuk umatku orang-orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar, wa ya'rifu li'alimina haqqahu, dan tidak tahu hak orang-orang alim di antara ya, tidak tahu orang-orang yang berilmu dari umat kami gitu ya. Baik, ini sudah adzan ya. Kita cukupkan pembahasannya sampai halaman ini. Kita ada 4 pembahasan ya, ada 4 halaman. Tapi sebelum kita selesaikan majelis sesi 1, saya ingin bertanya kepada teman-teman biar kajian ini tidak satu arah ya. Kajian malam-malam satu arah marahingan tuh. Nah, gitu ya. Saya mau bertanya kepada teman-teman, ketika teman-teman sibuk dengan kegiatan di lapangan ya, kegiatan sosial di lapangan, sekarang lagi sibuk-sibuknya atau enggak? Sibuk ya, sibuk terus ya, masya Allah. Nggak ada sejarahnya relawan peduli muslim nganggur ya, sibuk terus ya, masya Allah, luar biasa. Baik, ketika teman-teman sedang sibuk-sibuknya di lapangan ya, bertemu dengan masalah, bertemu dengan permasalahan, dalam keadaan teman-teman jarang hadir kajian ya, atau bisa diartikan dalam keadaan futur, ketemu masalah, opo ambulane disenggol, opo ambulane disalib, opo piye ngono ya, macam-macam lah ya, persoalan-persoalan yang menyebalkan di lapangan ya, dalam keadaan kita lama ndak ngaji ya, atau dalam keadaan kita futur. Kira-kira ya, bagaimana
orang yang dalam keadaan seperti ini merespon masalah yang seperti itu? Menurut teman-teman gimana dia akan meresponnya? Hah? Senggol bacok. Emosi, ya. Senggol bacok emosi apa meneh? Hah? Tubruk. Oh, tubruk. Apa meneh? Mutung, ana sing mutung ora? Oh, ada mutung ya. Apa meneh? Napa meleh? Gasruk. Nah, sudah ada ya. Ini masjid yang akan kita sholat ya. Oh, bukan ya. Tapi suara yang paling jelas yang ini. Yang kedengaran di sini. Kita dengerin adzan dulu ya, sebentar ya. Tadi sudah ketemu 4 ya. Intinya semuanya emosi ya. Mudah terpancing emosi. Sekarang tolong sebutkan sikap-sikap dari seorang relawan yang tidak futur, yang rajin ngaji, yang setiap sikapnya dipandu oleh ilmu-ilmu yang dia catat atau yang dia pahami. Ketika bertemu hal yang menjengkelkan dia di lapangan, apa sikapnya kira-kira? Sabar, bagus. Terus apa lagi? Lapang dada, ya. Terus apa lagi? Hah? Ngasih udur, berprasangka baik, ya kan ya. Terus apa lagi? Tetap semangat, ya, tidak mudah mutung, ya, tetap semangat. Apa lagi yang kelima? Dablek. Ya, dablek ya. Bodoh amat, saya penting aku sabar, kan ya Mas ya. Iya, sip. Bagus. Nah, inilah kita kan kita bisa merasakan ya dampak daripada ilmu. Dan dampak dari seseorang itu jauh dari ilmu, jarang ngaji atau futur. Ini dari sini kita bisa merasakan itulah fitnah, dampak fitnah. Ya, seorang dampak daripada fitnah itu seorang jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu itu nanti akan muncul dari perilakunya. Ketika bertemu dengan ujian-ujian di lapangan, lebih terkesan mengedepankan emosional, itu dampak dari fitnah. Sebabnya apa? Jauh dari ilmu, jauh dari ilmu menyebabkan terkena fitnah, ya itu tadi. Dan munculnya fitnah juga menjadi sebab seorang jauh dari ilmu. Ini bisa diartikan ayam dan telur lebih dulu mana? Ayam atau telur? Lebih dulu mana? Wallahu alam ya. Nah, itulah ya. Nah itu saling berkaitan. Nah inilah pentingnya bagi seorang relawan ya, itu untuk ngaji. Makanya saya bilang ke Dan Ali dan Kipia ya, naik sebulan sekali sehalaman, rong halaman ya. Takutnya relawan ini futur nanti. Soalnya ini udah pertemuan kedua udah kurang setengah. Ya, pertemuan pertama ramai penuh. Ini pertemuan kedua kurang setengah. Takutnya kok katanya biar nggak futur, coba kita ambil pekan ke ganjil gitu ya. Kita coba pekan ganjil. Nah, tujuannya ya semoga bisa membekali relawan sekalian untuk tetap dekat dengan ilmu, karena saya yakin yang namanya relawan pasti berjumpa dengan netizen yang beraneka ragam, ya kan ya. Dan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, beraneka ragam wataknya, dan kita dituntut untuk mengalahkan ego dan perasaan kita. Yang penting maslahat tetap tercapai secara luas kepada masyarakat ya. Baik, kita cukupkan di sini dulu untuk pembahasan sebelum sholat isya ini. Nanti masih ada 2 halaman ya, 2,5 halaman ya kurang lebih akan kita selesaikan insyaallah setelah sholat isya. Demikian diri kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Atharul Fitan yang kedua di halaman 22. Melanjutkan pembahasan di sesi pertama tadi, yaitu tentang sorfun nas anil ilmi wal ulama, bahwa fitnah itu dapat memalingkan manusia dari ilmu dan ulama. Kemudian kita juga telah melakukan refleksi tadi pada pertemuan sebelum isya,
bahwa secara sederhana fitnah itu bisa berdampak pada perilaku kita sehari-hari. Ketika seseorang jauh dari ilmu, itu artinya dia sedang terkena fitnah. Seorang ketika jauh dari ilmu, enggan ngaji, sibuk dengan kegiatannya, tidak ada waktu untuk belajar atau untuk ngaji, nah maka dia telah terkena fitnah. Dan itu dapat berdampak apa? Berdampak pada perilaku. Ketika bertemu dengan persoalan di lapangan, ya, akan susah untuk menemukan, akan susah untuk bersikap dewasa. Ya, tadi teman-teman telah menyebutkan dampak dari relawan yang kemerungsung di lapangan dan jarang ngaji. Dampaknya apa? Emosional, ya kan ya. Pokoknya semuanya emosional. Ini 4 poin tadi semuanya kepada emosional. Gitu ya. Kemudian relawan yang menemukan banyak persoalan di lapangan, tapi dia rajin ngaji, ilmunya selalu menjadi nahkoda dia di setiap keputusan dia, gitu ya. Apa dampaknya? Perilakunya lebih dewasa, tenang, sabar, lapang dada, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini kita bisa merasakan dampak dari ilmu itu bukan sekedar kita punya banyak koleksi kitab-kitab, gitu. Ya, bukan sekedar ngaji malam seperti ini, bukan sekedar makan malam bersama ya. Tapi harapannya apa? Bukan sekedar akeh tunggu ya ya. Jadi bukan sekedar makan malam bersama gitu kan. Tapi harapan kita nilai-nilai ini bisa mempengaruhi perilaku ya. Teman-teman di lapangan atau bersama keluarganya di rumah, kita lebih dewasa ya. Kita tidak mudah emosional, kita lebih bisa bersikap lapang dada. Baik, sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Silakan dibaca. Dan Ali atau dan siapa yang mau baca? Boleh. Besok mana tak tunjuk ya. Pertemuan depan tak tunjuk 2 orang. Pokoknya sinau 1 halaman itu harokate, doma, fathah, kasroh. Sesuk iso moco. Ya. Ojo nganti ra teko ya tadi ya. Dan kebagian kabeh. Ya, monggo silakan Mas Daud. Ya, silakan Mas Daud. Ye. Ibu rahimah hafizallahu ta'ala wabil fitnati yaqulu katsirun minan nasi intiqasil ulama'i wa ihtiqarihim walumtihim wa amidihim wa ta'amihim wa taqlilu min sya'nihim wa rumyihim bil awsafil azimati yatajarrahu ala maqamil ulama'i jur'atan safiratan sajatan wa dhalika kulluhu min atharil fitani wal iyadu billah. Baik, saya terjemahkan dulu. Terima kasih Mas Daud. Fafil fitnati, ya. Pegang dulu mic-nya Mas Daud, nanti lanjut lagi ya. Ya. Fafil fitnati, dalam fitnah itu atau di dalam masa fitnah, yaqa'u katsirun minan nas, banyak manusia itu terjerumus pada perbuatan merendahkan ulama, wahtiqarihim, sama ya, merendahkan ulama, walamzihim, lams itu mencela, meremehkan dengan apa? Mencela dengan lisan, wahamzihim, atau mencela dengan perilaku atau peragaan. Ta'ni, serta ta'an itu sama juga mencela ya, merendahkan atau mencela, taklil, dan menganggap mereka itu kurang. Taklil sama sebenarnya mencela semuanya.
Bertaklil min sya'nihim, dan merendahkan kedudukan mereka serta mensifati dan menghilangkan sifat-sifat agung pada mereka. Yatajarra'u ala maqamil ulama. Bahkan fitnah itu menyebabkan seseorang yatajarra', berani berani mencapi-capi istilahnya. Maqamal ulama jur'atan safiratan, mencapi-capi atau mengoyak-ngoyak kedudukan ulama dengan penuh kerendahan, dan jur'atan sayyi'atan parah gitu lah istilahnya. Wadzalika kulluhu, semua itu merupakan dampak daripada fitnah, wal iyadu billah. Terus lanjutkan. Wa mimma jaa fi hadzal ma'na min al-akhbari allati turwa fit tarihi annahu lamma kanat fitnatun Abdurrahman bin Ash'ad wa qad dakhala fi hadhihi al-fitnati adadun minal qurra'i wa katsirun minan nasi lamma kanat hadhihi al-fitnati intalaqa nafrun minan nasi fadakhalu nafarun minan nasi fadakhalu ala al-hasani al-Basri wa huwa imamu min adillati ahli al-ilmi wa faqihun min kibari fuqaha'i al-islami. Dakhalu ala al-hasani al-Basri faqalu ma naqulu fi hadha ma taqulu fi hadha at-taghiyah ay al-hajjaj alladhi safaqat damil harami wa akhadha al-mal al-harami wa akhdhu wa taraka as-salati wa tarku as-salati wa fa'ala wa dhakaru lahu min af'al al-hajjaj faqala al-hasan al-basri rahimahullah udah aro alla tuqatiluhu tuqatiluhu fa innaha in takun uqubatan min Allah ay taslihul hajjaj tasribul hajjaj fama antum baradi biraddi uqubatallahi bi asyafikum wa iyakun bilaun fa asbaru hatta yahkumullah wa huwa khairul hakimin fa kharaju min indi wa hum yaqulun nuti'u hadal ilja. Tayyib, saya terjemahkan dulu ya. Wa mimma jaa fi hadal makna, sebuah riwayat yang mendukung makna di atas, minal akhbari lati, itu sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam sejarah, annahu lamma kanat, yaitu ketika terjadinya fitnah Abdurrahman bin al-Ash'ath. Wa qad dakhala fi hadhihi al-fitnah, sejumlah qurra, yaitu ahli qurra, ahli Quran,
ahli baca Quran telah terjatuh di dalam fitnah itu atau telah masuk dalam fitnah tersebut. Wa katsirun minan nas, dan banyak masyarakat atau banyak orang juga masuk atau terpengaruhi dalam fitnah tersebut. Lamma kanat hadhil fitnah intalaqa nafarun minan nas. Di saat fitnah itu terjadi, sejumlah orang pergi untuk menemui fadakhalu 'alal Hasan al-Basri, untuk menemui Hasan al-Basri. Wahwa, beliau merupakan imam min ajillati ahli ilm. Beliau merupakan pimpinan para ulama ketika itu. Wa faqihun, beliau dikenal sebagai seorang yang faqih di antara para ahli fikih yang senior ketika itu. Wa dakhalu 'ala al-Hasan al-Basri, mereka menemui Hasan al-Basri lalu bertanya, "Ma taqulu fi hadha taghiyah?" Bagaimana pendapatmu tentang pemimpin yang kejam ini? Yaitu siapa? Al-Hajjaj Yusuf ibn al-Hajjaj, Al-Hajjaj bin Yusuf, Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Alladhi safaka dammal haram, yang telah menumpahkan darah yang haram, mengambil harta yang haram, serta meninggalkan sholat. Wa fa'ala ma fa'ala, wa fa'ala, dan berbagai tindakan-tindakan kekejaman yang lain. Wa dzakaru, mereka menyebutkan perbuatan-perbuatan Al-Hajjaj yang menunjukkan kezalimannya. Wa qala al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri kemudian merespon, ara alla tuqatiluhu, ya, menurutku jangan kalian perangi Al-Hajjaj itu, jangan kalian berontak Al-Hajjaj itu. Kenapa? Fa innaha in takun uqubatan min Allah, karena jika kepedihan, ya, yang kalian alami disebabkan kezalimannya pemimpin kalian atau Al-Hajjaj ini, itu adalah hukuman dari Allah. Ay taslitul Hajjaj, yaitu Hajjaj menguasai negeri kalian ini sebagai hukuman dari Allah. Fama antum, maka kalian tidak akan mampu melawan hukuman Allah dengan pedang-pedang kalian. Ya. Wa iyyakun bala, kalau kalian tidak mengabaikan, kalau kalian tidak percaya dengan ini atau kalian mengabaikan ini, maka itu akan menjadi bala, ya, menjadi cobaan yang berat, lebih berat kalian rasakan. Fasbiru, oleh karena itu sabarlah, hatta yahkumallah, sampai Allah menentukan keputusannya atau ketetapannya. Wa huwa khairul hakimin, Allah adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik yang menetapkan keputusan. Wa kharaju min indihi, setelah mereka pamitan, ya, setelah mereka berpamit dari Hasan al-Basri, wahum yaqulun, ya, kemudian mereka mengatakan, nati'u hadzal ilj, ya, apa maksudnya itu? Masa kita mau taat, ya, pada orang yang bermasalah seperti ini, ya. Jadi dianggap fatwa, dianggap mereka menilai Hasan al-Basri ini orang yang bermasalah, nggak normal. Kita ini sudah diinjak-injak, hartanya diambil, darah ditumpahkan, ulama-ulama didolimi, ya, gitu ya. Bahkan meninggalkan sholat, kok disuruh sabar, ya, disuruh sabar, ya. Harusnya apa? Harusnya apa? Gasruk, ya, melawan, ya, melawan. Gitu. Kok kan sabar, gitu, ya. Mereka menilai ini tidak beres, ini Hasan al-Basri tidak beres. Nah, inilah didampak dari fitnah, ya. Baik, terus lanjutkan, baca lagi, Mas Daud.
Terus والطاعون ممن أشربوا الفتنة في عبد العلم لا حد لها في قديم الزمان وحديثه ربما ramauhu رموه mudahanatin بمداهنة ربما رموه بعمالة ربما رموه بأوصاف وألقاب لا حد لها. Baik. Ya, terjemahkan. Falamma ta'ajjajatil fitnah, ketika fitnah itu menggelora dalam jiwa mereka. Indama yaqulul alim, maka di saat seorang yang berilmu menyampaikan petuahnya, la yuafiqu ahwa'ahum, ternyata tidak sesuai dengan nafsu mereka, la yamshi ma'a muyulatihim, maka mereka tidak akan mengikuti, ya, tidak akan berjalan dalam bimbingan alim tersebut, fatwanya ulama tersebut, wa tawajjuhatihim ra'san, ya, tidak menjadikan bimbingan ulama itu sebagai bimbingan, sebagai pedoman. Yut'inuna bihi, bahkan mereka akan mencela ulama itu. Wa tu'unu mimman usyribul fitnah, celaan-celaan yang disampaikan oleh orang-orang yang telah termakan fitnah, ya, terhadap para ulama itu sudah la haddalah, tidak terhitung. Fi qadimiz zaman, baik zaman dahulu ataupun wahadithihi, atau zaman sekarang. Rubbama ramauhu bimudahanatin, ya, terkadang mereka menilai bahwasanya ulama ini terlalu mudahana. Mudahana itu, ya, bermata dua. Oh, bermuka dua, ya. Mudahana itu apa jenenge, apa, tidak teguh pendirian, ya, apa jenenge, mencela-mencele, ya. Oh, ya. Mencela-mencele atau ulama sultan, ya. Ulama sultan, ya kan, ya, menjilat, nah, menjilat gitu, ya. Rubbama ramauhu bi amalat, sama mirip-mirip, ya, tidak teguh pendirian, menjilat. Rubbama ramauhu, atau kadang-kadang mereka mensifati para ulama itu dengan sifat-sifat dan lakop-lakop yang sudah tidak ada batasnya, buruknya lakop tersebut, ya. Baik. Nah, di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala menukilkan sebuah riwayat, ya, tentang dampak fitnah di masa salaf. Ini terjadi di masa Hasan al-Basri. Jadi ceritanya itu ada sekelompok orang yang dibersamai oleh Abdurrahman bin al-Ash'ath bersama sejumlah ahlul qura, yaitu para penghafal Al-Quran, orang-orang yang dianggap masyarakat pandai membaca Al-Quran. Itu datang kepada Hasan al-Basri untuk meminta fatwa tentang sikap yang harus mereka lakukan terhadap kezalimannya Al-Hajjaj bin Yusuf, ya kan, ya. Mereka bertanya kepada Hasan al-Basri, ya, ternyata jawaban Hasan al-Basri tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan nafsu mereka, gitu, ya. Mereka menyebutkan keburukan-keburukan, kezalimannya Hasan al-Basri. Kezalimannya Al-Hajjaj bin Yusuf, menumpahkan darah. Bahkan ada sahabat Nabi juga kan yang dibunuh sama Hasan al-Basri. Banyak ulama dari tabi'in. Ya, astagfirullah. Al-Hajjaj bin Yusuf, ya. Al-Hajjaj bin Yusuf. Banyak ulama yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya. Ketika mereka bertanya seperti itu, jawaban Hasan al-Basri apa? Ara alla tuqatiluhu. Menurut saya kalian jangan sekali-kali perangi Hasan al-Basri. Menurut saya kalian harus sabar. Ini. Padahal yang bertanya ini siapa? Para ahli Qur'an, ya. Orang-orang yang dikatakan pandai baca Quran. Ya, yang orang-orang yang difahami, ya, mewakili aspirasi masyarakat. Karena mereka tokoh-tokoh ahlul Qur'an itu.
Nah, di sini kita belajar ya bahwasanya menghafal Al-Quran saja tidak cukup, tapi seseorang harus memahami Al-Quran, mengilmui Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi, bukan sekedar dihafalkan dan dilombakan. Habis itu selesai. Ada. Tapi Al-Quran itu harus menjadi kehidupan seperti Nabi dinilai oleh istrinya Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, kita belajar di sini ya bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya dihafal. Buktinya orang hafal Quran aja bisa kena fitnah. Ini kena fitnah nggak ini? Kena fitnah. Ya. Padahal mereka ahlul Quran, disebut ahlul Quran, ahlul Quran dalam tanda kutip tadi. Ahlul Quran yang sesungguhnya tidak akan terkena fitnah karena dia mengamalkan Al-Quran, ya, mengilmui Al-Quran. Kata Hasan Al-Basri, saya berpandangan sabar kalian, jangan perangi, sabar kalian. Kenapa? Karena kalau ternyata kezaliman Hasan, kezaliman Al-Hajjaj ini adalah hukuman Allah atas dosa-dosa kalian, ya, pemberontakan kalian itu tidak akan ada manfaatnya. Kalian pasti kalah untuk menghadapi hukuman Allah, gitu kan? Gitu. Oleh karena itu sabarlah sampai Allah menentukan keputusannya. Ya coba, kalau kalian berada dalam posisi para ahlul qurra itu, ya, naudzubillah min dzalik, pemerintah begitu zalimnya, ada korupsi di mana-mana, ribuan triliun korupsi misalnya. Masalah selama ya, semoga pemerintah kita diberi bimbingan oleh Allah. Kemudian melakukan kezaliman ya terhadap para ulamanya, ya, seperti dulu pernah ada narasi-narasi seperti itu ya. Ini betulan menumpahkan darah para ulamanya, membunuh secara membabi buta masyarakatnya, seperti naudzubillah yang terjadi di Sudan sekarang. Walaupun itu lebih pada pemberontakan ya mungkin ya, wallah. Nah, bagaimana kira-kira ya ketika kalian bertemu dengan seorang ustadz, kemudian ustadz ini bilang ente sabar, ya, jangan terbawa emosi, sabar ente. Walaupun harta kamu diambil, wis sabar. Punggung kamu dipukul, kata Nabi kan sabar. Nah itu kalau respon teman-teman gimana itu? Lagi emosi-emosinya, ya, berita di mana-mana keburukan pemerintah gitu kan, gitu. Terus kita konsultasi sama ustadz sabar. Kira-kira menurut teman-teman gimana tuh merespon jawaban ustadz yang seperti itu kira-kira? Ayo. Hah? Manut sabar apa gasro? Hah? Kira-kira sabar. Sabar ya? Alhamdulillah. Berarti manfaat kajian ini ya, sabar. Ya, sabar. Iya. Gitu. Ini kita memang susah ya untuk bisa bersikap sabar, tenang dalam keadaan seperti itu. Tapi seseorang yang diberi taufik oleh Allah, dia akan ikut ulama yang benar. Karena para ulama itu mengetahui fitnah sebelum datang, mengetahui bala itu sebelum datang, gitu ya, atau mengetahui musibah itu sebelum datang. Tapi kalau orang yang awam bodoh baru bisa mengambil pelajaran, baru tahu ini fitnah setelah terjadi. Nah, gitu kan? Apa yang terjadi? Mereka nekat berontak hajat. Yang terjadi apa? Semakin kacau keadaan, gitu kan? Nah itulah. Baik. Terus selanjutnya di halaman terakhir, silakan. Siapa yang baca lagi? Satu lagi. Dan jati. Ya, silakan dan jati.
inna haula'i an-nafar alladziina qalu lil hasani hadhihi maqalati wa lam yastajibu bi nasbihi linushihi. Faraju ma'ibnil ash'afi fa qutilu jami'an falam yastasilu khairan walam yastafidu aidan min masaihi ahli ilmi di anna ahlal ilmi Asbaha laisa lahu maqamun indahu wa laisa bi kalamihim ayu ibadi au ayu sya'ni. Baik. Fal fitnatu tujarri'un nas. Maka fitnah itu mendorong manusia atau menyebabkan manusia itu merendahkan kedudukan ulama, wantiqasil ulama wa tahqir ulama, dan mencela mereka. Wal waqi'ati fi ahli ilm, sama juga ya. Wa hadza, ini merupakan akhtari, ini merupakan dampak yang paling buruk dari fitnah itu yang terjadi pada manusia. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari perilaku tersebut. Jadi Syekh menyebut seseorang yang dalam dirinya sudah tidak ada penghormatan terhadap ahlul ilmi, ya, penghormatan terhadap ulamanya, maka itu akhtari ma yakunu alal insan, itu adalah fitnah terbesar yang terjadi pada seseorang. Artinya itu bahaya yang paling besar. Kalau sudah ulama itu tidak ada kedudukan dalam hatinya, ini besar problem. Siapa yang akan mengarahkan? Ya, tidak ada nasihat yang bisa dia terima kalau ulamanya saja direndahkan. Kalau sudah seperti itu akan repot, akan susah seseorang untuk kembali kepada kebenaran. Maka jangan sampai hati kita ini tidak menghormati ulama. Jangan sampai. Ulama itu tetap harus memiliki kedudukan yang tinggi dalam hati kita. Harus kita ikuti fatwa-fatwanya. Makanya Nabi SAW sampai menyebut apa? Laisa minna, bukan termasuk dari golonganku. Orang-orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda, wala ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak tahu hak-hak orang-orang alim di antara kami. Ini menunjukkan ancaman yang sangat besar. Thumma inna haula'in nafar, lalu orang-orang tadi, ya, alladzina qalu lil Hasan, yang mengatai Hasan al-Basri dengan ucapan-ucapan tadi. Ulama penjilat lah, ulama sultan, ulama enggak tegas lah, apa-apa gitu ya. Hadhil maqal walam yastajibu, dan tidak mau menerima nasihatnya. Mereka akhirnya nekat untuk memerangi Al-Hajjaj bersama Abdurrahman bin Al-Ash'af. Apa akibatnya? Faqutilu jami'an, mereka semua mati semua. Falam yuhassilu khaira, sehingga tidak ada kebaikan yang dapat dicapai. Walam yastafidu aidan, dan mereka juga tidak mendapatkan manfaat dari nasihat-nasihat ulama mereka. Lianna ahlal ilmi asbaha laisa lahum maqam. Kenapa? Karena ulama sudah tidak memiliki kedudukan di hati mereka. Walaysa likalamihim, dan ucapan-ucapan atau petuah-petuah ulama itu tidak lagi diambil pelajaran oleh mereka, tidak lagi memiliki kedudukan di dalam pandangan mereka. Itu kan? Masya Allah. Jadi ulama itu para bapak sekalian, ya, para rewan sekalian, mereka mengetahui fitnah sebelum terjadi. Orang berilmu bisa mengetahui fitnah sebelum terjadi. Adapun orang awam baru menyadari fitnah setelah terjadi, gitu ya. Dan orang awam lebih mengedepankan hawa nafsu daripada ilmunya dalam bertindak, dalam berperilaku. Makanya jangan ditiru, ya. Saat ini kita merindukan sosok seorang ustadz yang tegas, ya, yang memberikan
nasihat kepada kita semuanya. Kadang-kadang nasihatnya ini pokoknya tidak mengikuti arah pada umumnya. Yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dulu orang-orang menganggap apa Ustadz ini keras, ya, Ustadz ini Wahabi, Ustadz ini ya pokoknya keras, gitu kan, keras. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik, ya gitu kan ya. Tapi sekarang apa? Semua orang merindukan beliau, ketegasan beliau, gitu. Bahkan banyak orang-orang yang dulu mencela beliau jadi sadar. Dulu saya subhanallah, ya kan, ketika mendengarkan ceramah saya gini, nggak ada guyon-guyonnya, nggak ada, ya. Selalu tegas, tauhid ya tauhid, syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah, gitu. Tapi kemudian dia sadar, baru kemudian sekarang merindukan sosok beliau. Dan itu kita bisa baca bagaimana ketika beliau meninggal dunia. Jutaan mungkin ya, ribuan orang melayat. Kata Imam Ahmad rahimahullah, bainana wa baina ahlul bid'ah, bainana wa bainakum. Ya, pembeda antara kita, antara kami dengan mereka para ahlul bid'ah itu adalah di hari kematian, di hari jenazah, yaumul janaiz, di hari jenazah. Ya, di antara ciri seseorang itu mendapatkan kebaikan, ya wala nahsubuhum kadzalik wa la nuzakki Allah ya hada, adalah apa? Ketika banyak orang mendoakan ketika dia mati, banyak orang yang mensolati, banyak orang yang takziah, mengantarkan ke makamnya, ya, semoga Allah merahmati beliau. Nah itulah, jadi kita dalam beragama itu tidak mengikuti emosi, ya, tapi kita betul-betul ilmiah, mengikuti ilmu, mengikuti arahan para ulama. Walaupun arahan para ulama itu tidak sesuai dengan nafsu kita. Coba ketika terjadi demo besar-besar di Jakarta, ya, berjilid-jilid, apa kata beliau? Masih ingat nggak nasihatnya Ustaz? Beliau mencegah, tegas beliau bilang, sampai mengatakan apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya. Kalian mengira mereka ini apa? Bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Bagaimana mau bersatu sementara akidahnya beda-beda? Mau bersatu gimana? Yang satu mengatakan Allah di langit, Allah di mana-mana. Tidak akan mungkin bersatu dengan orang yang mengatakan Allah itu berada di atas arsy. Yang lain meyakini nama-nama Allah, ada yang meyakini sebagian sifat Allah, ada yang menolak seluruh sifat Allah. Gimana? Akidahnya aja tidak bersatu, gimana mau bersatu? Ketika muncul itu gimana reaksi netizen? Marah, mencela beliau atau mencela beliau. Nah itulah, walaupun alhamdulillah tidak terjadi fitnah yang lebih besar, tapi tetap harus kita yakini kebenaran itu tetap harus ditegakkan. Jangan mengira bahwa saya demo-demo terus alhamdulillah tadi aman aja gitu, malah perbaikan ya. Kita sebagai penuntut ilmu tetap harus pegang prinsip ini. Jangan kemudian lembek. Kemarin demo gini alhamdulillah aman-aman saja, saya tak melu demo sih sana. Ya, jangan, kebenaran tetap diyakini. Ya alhamdulillah Allah masih sayang sama bangsa kita, ya, tidak terjadi kerusakan yang besar. Tapi yang namanya tidak boleh memberontak pemerintah dalam bentuk apapun itu sudah menjadi prinsip bagi seorang muslim. Itu sabda Nabi yang sahih. Itu bagian daripada prinsip. Jadi ya, mau setelah itu ternyata ada dampak atau tidak, yang penting ini dipegang. Ya, seruan para ulama, para ustadz-ustadz yang memang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dipegang erat. Jangan malah ustadznya, ulamanya malah sosmed. Ya, ustadznya malah cari ilmunya gimana? Cari ilmunya scroll. Nah, itu bikin emosi, itu bikin merusak, ya. Jadi harus berpegang teguh kepada para ulama, dan jangan sampai para ulama itu tidak memiliki kedudukan di hati kita. Kita harus jaga kehormatan mereka. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Sebelum ditutup,
Kalau ada hal yang mau ditanyakan dari rekan sekalian, dipersilahkan. Monggo. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kendang madang. Oh iya, besok yang bertugas baca saya tunjuk ya. Dan ada waktu 2 pekan untuk sinau. Besok tuh besok ada berapa halaman nih? 1. Wah, ini cuma sedikit tak besoknya. Cuma 1 halaman. Yang kedua udah agak panjang ya, 1 halaman aja. Besok agak singkat kajian kita ya. Siapa yang mau mengacungkan? Silahkan mengacung dulu boleh. Siap Om Pras? Siap ya? Bismillah. Oke. Jadi pokoknya terserah Om Pras harus melu kajian nahwu jurumiyah di mana pokoknya dalam 2 pekan ini ya. Beres. Ya 1 halaman lebih sedikit lah ini ya. Lebih 4 baris lah ya. Oke. Kang Pras ya. Nek Kang Pras gampang lah niteni ya. Nek goleki gampang juga nek Kang Pras ya. Wis Kang Pras monggo disiapke besok ya, disiapkan besok Kang Pras baca ya. Nih. Oh bagi 2. Oh ya 2 paragraf kok nih. Ya wis bagi pokoknya bagi berdua ya, monggo silakan. Gondrong namanya siapa? Dan Riyadus Shalihin. Oke. Dan Riyadus Shalihin gampang lebih tani ya, Riyadus Shalihin ya. Gondrong karo Mas Pras. Oke. Terima kasih barakallahu fiik. Ya, tanggal 21 November ya. Titani ya, Titani. Ya. Kau nek nggak berangkat dijemput, nek nggak berangkat dijemput. Nah. Iya, 21 ada agenda. Aman ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, ini tidak ada pertanyaan ya. Kosong? Oh ada. Ya silakan Mas. Silakan Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Saya membaca sekilas di surat At-Tagabun bahwasanya ada hari pembalasan. Yang mana di situ akan aku jadikan anak dan istri kalian itu sebagai musuh kalian, itu gimana ya maksudnya? Apakah kelak di akhir zaman itu istri itu kebanyakan mendangkal kepada suami ataukah gimana gitu? Dan bagaimana kita seorang laki-laki itu untuk strong berdiri di atas iman yang kuat dibalik banyaknya fitnah yang menerpa itu ada. Ya, itu masih ingat nggak kira-kira potongan ayatnya gimana? Istri dan anak kalian musuh kalian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, itu ya. Itu coba tak cek tafsirnya dulu. Amwalukum wa auladukum fitnah. Ini surat At-Taghabun bukan? Iya ini ya, surat At-Taghabun ya. Oke. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah ini maksudnya apa? Ujian. Ini ya. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, ay bala'un wa ikhtibarun yahmilukum ala kasbil muharram
wa man uhaqqillahi ta'ala fala tuti'uhum fi ma'siyatillah. Jadi maksudnya fitnah di sini adalah cobaan bagi kalian yang akan mengantarkan kalian untuk mencari penghasilan yang haram atau melarang kalian untuk menunaikan haknya Allah. Oleh karena itu, jika sikapnya anak-anak kalian ya dan juga harta kalian itu memancing kalian itu seperti itu, fala tuti'uhum, jangan kalian taati dalam perkara maksiat kepada Allah. Jadi yang dimaksud fitnah di sini cobaan. Dan kenyataannya memang seperti itu. Anak-anak atau keluarga atau juga harta seringkali menyebabkan seseorang untuk berat memilih yang betul-betul halal, meninggalkan yang jelas-jelas haram, ya kan ya? Ya tidak? Iya. Karena mungkin pengaruh istrinya atau pengaruh anaknya itu, pengaruh istri dan anak atau keluarganya ini bisa berupa barangkali istri dia dicoba dengan istri yang kurang bertakwa, atau anak-anak yang kurang bertakwa, kurang bersyukur, atau barangkali dia dicoba dengan keadaannya, banyaknya anak, ya, banyaknya istri, gitu ya, sehingga banyak tanggungan, banyak tanggungan, sehingga harus mau nggak mau dia harus ngutang barangkali. Dan begitu terlintas solusi untuk ngutang, maka yang teringat adalah riba, gitu kan ya. Nggak mau. Ada orang yang seperti itu, ada yang diuji seperti itu, gitu kan? Sehingga ya sudah terpaksa. Nah, padahal tidak ada terpaksa. Riba itu tidak ada terpaksa. Karena apa? Yang Allah halalkan lebih banyak daripada yang Allah haramkan dalam hal transaksi. Makanya tidak ada istilah terpaksa dalam perbuatan riba itu. Contohnya gitulah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Yang dimaksud ayat ini seperti itu ya Mas ya. Jadi harta dan anak-anak itu bisa menjadi cobaan kita. Apakah seseorang akan tetap ya berusaha mencari rezeki yang halal dan juga berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah meskipun harus bertentangan dengan keinginan keluarganya, ya kan ya, dengan tuntutan keluarganya atau tidak. Itu cobaan gitu ya. Nah, ada lagi? Silakan. Cek. Tes. Oke. Ya. Cek. Kemudian kajian kita pada malam hari ini, sekali lagi kajian kitab Asharul Fitan ini pada yang sebelumnya di pekan pertama ya, dan ditambah menjadi pekan pertama dan pekan ketiga ya, dari Jumat yang satu pada maghrib sampai dengan selesai. Kalau kita sebutkan, kalau kita sebutkan lagi. Jadi kalau sekarang tanggal 7, insya Allah pekan ketiganya tanggal 21 November 2020. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la